Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikri wassalawah wassalatu wassalamu ala imamuna fi hayati wa mamat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menerangkan matahari dengan terangnya dan bulan di malam hari dengan indahnya, dan yang menentukan itu yang hujan, yang turun, yang panas, siang dan malam, hari dan hari, bulan dan bulan, tahun dan tahun, demi tahunnya, demi harinya, demi bulannya. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan kita umat Kanjeng Nabi Muhammad butuh syafaat Rasulullah, yang dikatakan syafaat pertolongan Rasulullah, sehingga atas apa yang kita perbuat selama di dunia ini diberkahi, diridhai, dan menjadi bekal kita untuk ke akhirat nanti hingga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati Kiai Ahmad Harun, matan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustadz Banan, mudah-mudahan disatafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antumah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diijabah apa hajat-hajat, diberi kesehatan afiah badan, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala Khalik, Tuhan. Dia Allah yang membentukkan itu gunung bisa tinggi. Allah yang meletakkan langit itu di atas yang paling tinggi, atibak, samawat, langit. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberi Allah ilmu, diberi Allah pengetahuan, yang mana Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, di sana sunnah itu hadis Rasulullah, berarti mempelajari ilmu tentang Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan al ilmu faridatun alal kulli muslimin wal muslimat? Karena seorang itu menjadi manusia yang sempurna. Ia tahu yang haram, yang halal, yang subhat, yang mubah. Bagaimana cara melaksanakan hukum-hukum dalam akidah, dalam agama yang Allah turunkan wahyu demi wahyu kepada Nabi Muhammad Al-Quran, dalam suri tauladan yang Allah perlihatkan di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang itu kita, antumah, perempuan ini menjadi mar'atun salihah, perempuan yang ada cahaya di wajah. Subhanallah. Kenapa? Karena ilmu. Jadi kita manusia melakukan segala sesuatu ini karena mengetahui segala sesuatu. Anda mengerjakan sesuatu, nggak ngerti sesuatu yang dikerjakan apa, ini bahaya. Ini bahaya. Bisa dihukumkan bid'ah, bisa dihukumkan sesuatu yang dhalal, menyesatkan. Dan Rasul mengatakan kullu bid'atun dhalalah
wa kullu dhalalatun finnar. Segala perbuatan yang diada-adakan bukan dari kebiasaan, bukan karena ngerti. Nah, itu dikatakan bid'ah. Sesuatu yang diadakan berarti bukan orang berilmu. Berarti beruntung duduk di tempat ini riyadul jannah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Bahagia, senang. Kenapa? Karena nanti akan menjadi bekal di akhirat nanti. Allah enggak melihat kita dari kebiasaan kita, bukan. Tapi apa sebab kebiasaanmu? Kenapa orang sholat subuh bisa tumakninah? Karena apa? Sebelumnya ia berwudu dengan khusyuk pula. Terus zuhur, terus asar, terus maghrib. Allah melihat karena sesuatu yang ada di diri kita. Ataukah itu iman, atau itu takwa. Allah beritahukan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah hanya menyuruh untuk kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah enggak pernah menyuruh kita susah. Allah enggak pernah membebankan segala sesuatu, apalagi akal. Di saat Allah menghendaki sesuatu, karena Allah sudah memperhitungkan. Sesuatu yang Allah berikan kepada kita ini, sesuatu yang menjadikan pemahaman di diri kita ini, ataukah itu hukum, ketentuan-ketentuan Allah yang haram, yang halal, yang makruh, yang subhat, yang mubah, yang haram untuk ditinggalkan, yang halal untuk dikerjakan, yang sunnah. Sebaliknya yang makruh dikatakan sesuatu yang kita kerjakan ini mendapatkan pahala, ditinggal tidak apa-apa, sunnah. Sebaliknya makruh, andai kata kita meninggalkan mendapatkan pahala, andai kata kita kerjakan tidak apa-apa. Ada subhat, yang haram dan yang halal. Segala sesuatu itu Allah adakan sebagai apa? Pengetahuan. Bagaimana kita ngerti? Dengan duduk di majlis ta'lim, suatu tempat yang di sana itu banyak orang-orang, para muridin dikatakan, para pencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia duduk, sami'na wa ata'na. Dan di mana tempat ada gangguan syaitan, ada iblis, dia dengan berwudu, supaya apa? Supaya ia bisa fokus dalam beribadah, dalam menggugurkan kewajibannya thalabul ilmin, yang dikatakan ini fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Berarti beruntung seseorang itu yang mendapatkan keuntungan. Huwa minal muflihin, Allah katakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Rasulullah juga mengatakan, kita menghadapkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati, Rasul mengatakan faqad ahabbani. Seorang perempuan yang dicinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad ahabbani, Rasulullah mengatakan, maka menjadinya ia dicinta Rasul. Wa man ahabbani, dan siapa orang mendapatkan kecintaanku, kana ma'i fil jannah, orang itu akan berkumpul denganku di surga, mendapatkan keridhaan Allah. Sudah barang tentu yang dikatakan Rasul tentang surga ini, yang dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma, di sana daripada satu ulama mengatakan bahwasanya sebaik pikiran kita, husnudzon, sangkaan baik kita itu mengharapkan surga, membayangkan surga daripada membayangkan neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, daripada membayangkan neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa kita melakukan amal baik, itu yang dikatakan surga. Adakah neraka? Sudah ada penghuni-penghuni neraka. Terus Allah katakan waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Sedang surga sudah ada, kenapa kita enggak memikirkan? Ini ahlul jannah, orang yang mengharapkan surga. Jangan pernah sekali-kali mengharapkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata kita melakukan, dan Allah mengatakan siapa melakukan. Dan Allah mengatakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Habib, andai kata aku melakukan sesuatu perbuatan yang haram, apakah aku akan menyesal? Penyesalan itu berdekatan dengan hisab. Na'udzubillah min dzalik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah.
Berarti yang haram harus diperhatikan, yang halal harus diperhatikan. Ahkamudin, hukum-hukum dalam agama itu harus diperhatikan. Demi Allah, kenapa kita salat? Untuk kita sempurna di akhirat. Orang yang taraka salat mungkin akan buta matanya nanti di akhirat, atau telinganya nanti di akhirat, atau akan ia mempunyai kekurangan, wa na'udzubillah min dzalik, hatinya mungkin setengah kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan yang Allah tentukan. As-salatu imaduddin. Sembahyang ini tiangnya agama, intinya agama. Dengan apa kita mengerjakan salat? Dengan kita duduk di majelis zikir wa ta'lim, dengan kita duduk di tempat-tempat yang ada keridhaan Allah di sana. Jadikan hati ini lentera yang Allah bisa lihat. Oh iya, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang apa beliau sangat mencintai agama ini zahiran wa batinan, sampai Allah berikan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ilmu zahir wa batin. Ia bisa memahami tafsir Quran. Ayat ini apa makna zahir, apa makna batinnya. Karena apa? Seperti antumah duduk seperti ini, orang akan menjadi ilman wa hilman. Orang akan mempunyai wilayah derajat yang di sisi Allah tinggi. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Bukti ketakwaan kita seorang yang diridha Allah, mendapatkan keridhaan Allah dengan hukukul walidain, dengan memperhatikan hak-hak orang tua. Coba andai kata kita tidak duduk di tempat seperti ini, mungkin kita nggak akan bisa mengangkat tangan mendoakan orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Birrul walidain. Apa dikatakan albar itu daratan, pijakan tempat kita berdiri. Kau dititah ibumu sehingga seorang itu menjadi akil baligh. Itu jasa seorang tua. Madarasatul ura dikatakan. Seorang yang dilihat Allah karena siapa? Ya itulah kelembutan tangan, karamah seorang ibu. Yang apa? Wahnan al-wahnin mengandungnya. Begitu. Terus ia lahir, anak itu menjadi besar, akil balik, mulai mencari keridhaan Allah. Dengan apa? Thalabul ilmin. Al-ilmu rasuddin, al-ilmu ra'suddin dikatakan. Ilmu ini pemimpinnya agama. Kita terus ngerti hari ini hari Senin. Ada hari itu Jumat Sayyidil Ayyam, karena ngaji kita ngerti. Terus nanti ada ini Zulhijjah, depan Muharram. Karena apa? Karena ilmu. Karena apa? Karena guru. Itu yang dikatakan guru. Terus apa? Dibawa ke alam kubur. Libasut taqwa dzalikal khair. Dibawa terus sampai meninggal ke alam kubur itu. Sudah ditinggal, membawa itu ke alam kubur, terbawa ke alam kubur, didoakan yang masih hidup, kaza wa kaza seterusnya sampai yaumil kiamah. Itu ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bersyukur kita kepada Allah, qul bi fadlillah. Katakan semua ini pemberian Allah. Enggak boleh kufur nikmat. Enggak boleh nyari-nyari susah. Harus memudah-mudahkan segala sesuatu, apalagi untuk menggerakkan diri ke majelis, ke tempat yang Allah perintahkan dihukumkan itu fardhu, hukumnya fardu. Kenapa? Karena nanti akan setengah hidup. Salat ini 5 waktu nggak bisa dikurang-kurangin, ya, nggak bisa ngatur-ngatur hukum agama. Hukum agama itu dari yang menentukan hukum seluruh alam ini, yang mengutus satu manusia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu dengan malaikat-malaikatnya triliunan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa kita menentukan sesuatu bukan karena diri, tapi Allah. Dan di sana itu setiap gerak kita ini Allah semua yang menggerakkan. Dari mulai kita itu dikandung 9 bulan sampai kita dilahirkan, semua nikmat yang Allah berikan. Dikatakan alimil ulama bahwasanya ketika makanan itu masuk ke dalam perut seorang itu ibu, itu Allah merubah itu jadi sari-sari makanan untuk itu bayi. Itu keberkahan yang Allah jadikan di dunia ini. Yang itu alamur rahim. Bisa ngerti alam rahim karena apa? Karena seorang yang Allah berikan pengetahuan, karena ia belajar ilmu dari guru-guru kita. Terus sampai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasulullah lahir,
Disanding Sayyidah Aminah radhiyallahu anha ibunda Rasul, diriwayatkan itu tangan Nabi ketika bayi Rasulullah. Ketika bayi dengan apa sudah bersifat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah tangan Rasulullah menunjuk, telunjuk jari Rasulullah menunjuk, berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mempelajari agama? Dengan kita ngerti ini seperti ini tempat riyad min riyadil jannah. Ini daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Taman surga ini kenapa Allah jadikan surga? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taman surga ini kenapa kita duduk untuk kita seolah-olah ada di taman-taman surga Allah? Sesuatu yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad pengkhususan Allah tentukan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehingga anak-anak itu anak-anak kita menjadi apa? Anak yang lelaki saleh, yang perempuan salehah. Karena apa? Karena Allah karena usaha ikhtiar seorang tua. Dan si anak itu kenapa ia tahu huququl walidain? Ia jalankan hak-hak orang tuanya karena sesuatu yang Allah tentukan kepada akal anak. Allah berikan hidayah kepada anak. Allah berikan petunjuk kepada anak. Sehingga anak itu akil baligh. Dan apa yang ia terima terus setelah ia ngerti yang haram, yang halal, ia banyak untuk beribadah. Karena seorang yang diridho Allah, Allah katakan inna akramakum. Sesungguhnya kemuliaan seorang ini. Apa kemuliaan ini? Kemuliaan ini hingga seorang itu menjadi seorang yang alim, yang ngerti agama, bisa ngerti sesuatu yang haram untuk ditinggalkan. Bahkan segolongan orang-orang soleh itu lari ketika melihat perkara-perkara yang haram. Dan ini terus Allah mengatakan innallahi, di sisi Allah atqakum. Seberapa ketakwaan. Oh, sudah barang tentu dari apa? Seberapa banyaknya mereka anak-anak kita itu duduk di tempat-tempat yang maslahat, tempat-tempat yang bermanfaat, yang menjadikan ia saleh, yang menjadikan dia ada cahaya selama hidupnya. Sehingga sesaat nanti ayah ibunya ini meninggalkan dunia ini, ia ngerti bagaimana adab kepada mayit, bagaimana adab kepada barzah, bagaimana adab ketika di akhirat nanti, bagaimana adab, bagaimana tata cara ketika di siratal mustaqim. Itu doa seorang anak yang saleh ataupun salehah kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia biasa duduk di tempat-tempat yang maslahat, tempat-tempat yang bermanfaat. Yang menjadikan cahaya itu dikatakan jelas al-ilmu nur. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Apa isinya, Beb? Magallahullah wa magallahur rasul. Ucapan Allah, Al-Quran Al-Karim, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan apa cahaya itu dari mana? Ataukah itu cahaya lampu di masjid ini? Iya. Cahaya itu cahaya matahari? Iya. Wallahi mata itu melihat, demi Allah. Mata itu melihat karena sesuatu yang bisa menjadikan penglihatan mata ini melihat. Tapi enggak cukup, Allah berikan. Allah lebihkan. Kau ta'lim, belajarlah. Belajarlah. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan talabul ilmin. Dengan ia memperbanyak ilmu pengetahuan agama. Ada kitab Bidayatul Hidayah, ada kitab Safinatun Najah, ada kitab segala macam Ihya Ulumuddin, ada kitab Nasaihud Diniyah, ada kitab Nasaihul Ibad, segala macam. Kenapa? Karena Allah memberikan mereka itu ilham, alimul ulama, rasakhub din. Ia apa? Dengan agama itu seolah-olah ia tidur. Di saat bangun itu keberkahan itu hidup, dan tidur dan bangun keberkahan itu hidup, dan hari demi hari terus, tahun demi tahun hingga yaumil kiamah nanti. Dan di tanda-tanda akhir zaman ketika apa? Ketika itu naudzubillah min dzalik, itu keluar Imam Mahdi. Itu keluar Dajjal di akhir zaman itu. Dan itu sudah akhir terus yaumul Jum'ah. Hari Jumat Allah hancur leburkan dunia ini. Begitu dihidupkan lagi yaumul ba'ats. Terus melewati kita siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sehelai rambut dibelah 7. Terus ada di sana babul jannah, pintu surga. Dan di depan pintu surga itu, amin Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah golongan kita seperti orang-orang ini. Rasulullah nunggu di sana.
Rasulullah memberikan syafaat itu kepada kita umatnya. Dan apa terus dikatakan amal-amal salat itu yang subuh yang pernah ditinggalkan seorang ini ketika ia jalan di shiratal mustaqim ataukah ke kanan ataukah ke kiri akan terlempar ke neraka itu. Kenapa? Karena ia zalim. Zalim meninggalkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kau tidak mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan subuh. Ia jahil. Oh ia jahil. Kenapa? Karena rahmat Allah, keberkahan Allah di waktu subuh ia kehilangan. Sesuatu kelezatan yang terus matahari itu keluar. Ia ingin untuk menjadikan keberkahan di pagi hari tapi nggak melaksanakan yang Allah perintahkan di pagi hari. Taraka shalah meninggalkan subuh. Taraka shalah meninggalkan zuhur. Terus ketika di siang hari itu matahari pas itu di atas kepala. Terus sore ketika tergelincir itu matahari. Terus maghrib ketika mulai gelap. Dan segala sesuatunya. Dan rupa segala sesuatu bentuk. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Dan seorang yang mengerjakan subuh. Dan ia aqimus shalah yang mendirikan salat. Dia bukan orang yang taraka shalah yang meninggalkan salat. Mendapatkan keberuntungan. Bahkan dikatakan Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani. Qaddasallahu sirrahu sultan awliya Muhyiddin. Raja walinya Allah. Itu di Shiratal Mustaqim terbang itu langsung ke pintu surga. Itu dikatakan di antara karamah aulia Allah dan apa keberkahan kita yang duduk di mana tempat kita duduk untuk mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Man yudlahi bihi khairan yufaqihu fid din. Dalam satu hadis qudsi dikatakan siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan kepada orang itu yufaqihu fid din. Tanda-tandanya orang itu ngerti agama. Berarti apa? Suatu tanda yang Allah letakkan di hati setiap hamba. Suatu keterangan yang Allah khabarkan kepada seantero alam ini untuk kita mukmin mengetahui bahwasanya Allah menjadikan seorang itu fulan atau fulanah, alim atau alimah sebagai apa? Sebagai ikutan untuk kita mendengar. Karena itu isarah, itu ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu apa yang bersifatkan itu manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Untuk kebutuhan agama di dunia dan di akhirat nanti kelak. Terus apa dikatakan lagi? Seorang yang Allah kehendaki ini, kebaikan yang Allah berikan kepada orang ini, libasul taqwa. Itu ketakwaan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu. Apa? Ya zalikal khair. Memang suatu yang dikatakan takwa itu kebaikan al-khairiyah. Datang sahabat kepada Rasulullah ketika suatu pagi. Ya Rasulullah, yang kau katakan kemarin tentang al-khair ini apa? Kata Rasul, asbahtu li hubbil khair. Ketika pagimu cintailah yang baik-baik. Dan ketika sore dan kata dan seterusnya. Terus Allah mengatakan di Al-Quran, Nabi terus menyampaikan libasut taqwa zalikal khair. Pakaian ketakwaan itu adalah kebaikan. Berarti terus orang itu jadi ngerti. Yufaqihu fid din. Allah yang membuat orang itu ngerti dan Allah yang membuat khairiyah kebaikan itu. Jadi andai kata kita hidup, kita merasakan keberkahan, terutama keberkahan tempat seperti ini. Wallahi demi Allah, andai kata ada sesuatu yang lebih lezat daripada ilmu, itu mustahil, itu nggak mungkin. Karena Allah mengatakan wal asri, Allah bersumpah itu demi waktu pada asar ya wal asri, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya mereka dalam kerugian, illadzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iya, mereka dalam kerugian kecuali orang-orang yang mukmin yang beriman. Allah katakan, siapa yang beriman itu? Apakah ia mengimani apa? Ya Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Karena itu yang dikatakan rujukan hukum paling tinggi dalam agama Islam. Yang Allah berfirman di sana, yang Allah sampaikan wahyu demi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dikatakan orang ngerti apa? Segala sesuatu yang Allah hamparkan di dunia ini, langit, bumi. Dan seisinya itu matahari, bulan dan apa hiasan itu di langit itu, dan kita yang ada di bumi ini. Terus kita sampai nanti dikubur, dia juga di tanah ini. Kita nanti akan menemui alam barzah
dan bekal yang dibawa ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.